Halo guys, kali ini buat air sign ya, buat Gemini, Libra, Aquarius di bulan April 2019 per tanggal 15 sampai 21 ya. Dan sekali lagi ini untuk general reading untuk mendunia, bisa pas bisa enggak sama kamu. Tapi kalau yang mau lebih meyakinkan tentang hubungan kamu pribadi atau tentang masalah kamu pribadi, kamu bisa konsultasi sama aku di Line ataupun Instagram. Kamu bisa hubungin aku lewat situ ya, lihat di foto dan di bawah deskripsi judul ya. Jadi untuk yang mau konsultasi pribadi tentang masalah kamu atau hubungan kamu, untuk lebih meyakinkan kamu bisa tanya-tanya aku lewat Line ataupun Instagram. Oke. Nah, sekarang aku bakal bacain di temanya dulu ya buat Gemini, Libra, Aquarius. Ada Six of Cups, di bawahnya The Chariot, terus ada Ten of Wands, di bawahnya ada Eight of Wands. Jadi di sini kamu masih berada dalam satu lingkup masa lalu, tentang masa lalu yang dimana kamu masih ingin bersama dengan masa lalu kamu ya, dimana kamu masih ingin kebahagiaan, mungkin kamu masih mau bersama orang ini, ada keinginan untuk memperjuangkan masa lalu kamu, ingin bersama kembali ya. Cuman di sini komunikasinya sudah tidak intens lagi ya. Dan masa lalu kamu ini tidak ada perubahannya sama sekali. Malah membuat kamu menjadi beban gitu loh. Jadi kamu merasa masa lalu ini tentang masa lalu ini yang membuat kamu berat atau membuat beban di dalam hidup kamu. Jadi semakin kamu memikirkan masa lalu, semakin kamu ingin memperjuangkan atau ingin bersama orang di masa lalu ini, semakin membuat kamu beban. Semakin membuat kamu pusing atau membuat kamu ya semakin membebankan diri kamu untuk kedepannya. Kenapa? Karena kamu stuck di masa lalu gitu. Dan di sini itu kan bottom of the deck tema ya. Kamu merasakan hal di masa lalu itu adalah semakin kamu memikirkan hal-hal di masa lalu, semakin membuat kamu let go ke depan itu semakin beban. Dan di sini di energi ini Gemini, Libra, Aquarius, kamu merasa dia sudah membohongi kamu, dia sudah bermain belakang ya, tanpa kamu sadarin. Dia banyak menipu kamu, membohongi kamu atau memanfaatkan kamu, tapi mungkin ketahuan sama kamu atau kamu tahu sebenarnya dia banyak berbohong, dia banyak menipu, dia banyak selingkuh mungkin, dan kamu masih berharap dia itu bisa memperbaiki sikapnya. Dan di sini ada Nine of Swords yang dimana kamu mencoba untuk berpikir, kamu stres gitu, banyak pikiran-pikiran aneh yang kamu lihat. Karena apa? Kamu ada trauma juga, pernah dibohongi, pernah diselingkuhi. Jadi kamu kayak mentok gitu. Pikirannya mentok ke hal-hal yang negatif sama orang ini gitu. Ingin memperjuangkan kembali hubungan ini tapi masih bingung apakah ini layak untuk diperbaikin, apakah orang ini layak untuk ditunggu, apakah dia adalah orang yang layak untuk kembali bersama kamu. Tapi di sini aku ngerasa ada rasa kecewa kamu bersama orang ini. Kamu sudah dikecewakan sama dia tapi masih ingin kayak meratapin hal-hal di masa lalu, kenangan-kenangan kalian berdua. Tapi kamu masih ragu, kamu kurang percaya diri, kamu antara percaya nggak percaya bahwasanya masa lalu ini bisa dikembalikan, ya bisa berbaikan lagi sama kamu atau tidak, kamu masih bingung, belum percaya 100% lagi sama orang ini karena dia sudah menipu kamu, ngebohongin kamu, jadi akhirnya pikiran kamu tuh
tentang dia tuh hal-hal yang negatif mulu. Jadi kamu bingung. Menetapkan hati itu harus percaya kembali, harus let go dengan orang yang baru, ataukah gimana? Jadi kamu pusing, bingung. Karena di sini ada sakit hati kamu juga sih. Kamu merasa sakit dengan orang ini gitu. Ada hal-hal yang menusuk kamu. Ya. Kamu berusaha sebenarnya menyelesaikan masalah dengan masa lalu kamu ini. Tapi mungkin orang ini yang memang sikapnya nggak baik ya. Mungkin sikapnya yang memang suka berbohong, suka tertutup, atau bermain di belakang kamu, suka selingkuh, dan hal itu sebenarnya yang membuat kamu tidak bisa mempercayai dia kembali dan membuat kamu berpikir negatif terus sama dia. Akhirnya kamu cuman bisa meratapi hubungan ini doang. Makanya aku bilang di masa lalu ini semakin kamu memikirkan masa lalu, semakin beban buat kamu untuk maju. Gitu. Semakin kamu merasa berat gitu hidup kamu. Padahal sebenarnya ya anteng-anteng aja kalau kamu berusaha untuk move on. Sebenarnya bisa aja nyaman, santai di dalam perjalanan hidup kamu. Tapi karena kamu masih masih stuck di masa lalu, masih merasa sakit hati dengan orang ini, merasa nggak terima dibohongi, nggak terima diselingkuhin atau gimana. Jadi overthinking kamu tuh semakin memuncak, akhirnya beban untuk kamu move on, beban buat kamu untuk maju. Akhirnya apa? Ragu-ragu, kurang percaya diri sama kehidupan kamu, kurang percaya diri untuk menjalani kehidupan yang baru. Dan ya kamu akhirnya tetap aja meratapin masa lalu, mengingat-ingat masa lalu, padahal dia sudah menyakitin kamu gitu. Dan aku melihat di sini kamu masih aja mikirin dia, masih traumatik lah dengan sikapnya yang nggak baik ya. Aku bilang dia kurang bersikap terang-terangan sama kamu. Jadi kayak selama ini dia tuh nutup-nutupin dari kamu, ada hal yang dia rahasiakan, mungkin ada hal yang dia bohongin gitu. Dan akhirnya kamu tahu, kamu berharap sekali sikapnya ini bisa berubah. Tapi mungkin belum ada dia menunjukkan perubahan itu, jadi membuat kamu semakin overthinking. Kenapa sih orang ini tidak bisa berubah? Kenapa sih orang ini selalu berbohong atau menyakiti kamu gitu? Dan jadinya kamu bingung mau let go atau masih nungguin orang ini berubah. Tapi aku bilang kalau menunggu orang ini berubah atau menunggu masa lalu kamu ini bisa menjadi lebih baik, itu kan hal yang sia-sia. Jadi kalau memang orang ini sudah banyak mengecewakan kamu dan kamu tahu semakin kamu memikirkan masa lalu, semakin beban di hidup kamu, ya udah kamu let go aja. Gak usah nungguin dia. Jadi untuk Gemini, Libra, Aquarius, yang namanya kehidupan itu kan berjalan ke depan ya, ke masa depan, bukan ke masa lalu terus. Kalau ke masa lalu kapan majunya? Perjalanan hidup kamu kan umur aja bertambah gitu. Jadi kehidupan ini akan terus maju, bukan mundur. Jadi yang harus kamu perhatikan adalah kemajuan diri kamu, bukan stuck di masa lalu yang dimana kamu masih menunggu dia itu berubah atau menunggu sikapnya itu lebih baik ke kamu. Yang ada mungkin kalau dia hanya berubah, kalau dianya nggak berubah kamu makin sakit hati atau makin dibohongin. Bisa terjadi apa aja. Karena kamu di sini ada traumatik juga, makanya overthinking, apakah kamu bisa percaya kembali dengan dia? Karena sikapnya ya begitu. Mengecewakan kamu dan kamu sudah sakit hati sebenarnya sama dia. Kalau nggak sakit hati, kenapa di masa lalu kamu merasa beban gitu dengan orang di masa lalu ini? Jadi kalau kamu ini membebankan diri kamu dengan hal yang
sebenarnya bisa aja ringan, tapi kamu sendiri yang membebankan diri kamu. Sebenarnya bisa ringan loh. Kalau kamu mau maju. Tapi kalau kamu on stop, ya, stuck di masa lalu seperti ini, ya udah kamu bakal galau terus, meratapi masa lalu, nggak akan percaya diri lagi untuk bertemu dengan orang-orang yang baru, nggak akan percaya dengan orang-orang yang baru lagi. Karena apa? Kamu masih terngiang-ngiang dengan kebohongan-kebohongan orang di masa lalu, kamu masih trauma dengan dia yang selingkuhin kamu atau trauma dengan kebohongannya dia dan kamu masih sakit hati gitu. Jadi untuk bertemu dengan orang baru pun kamu belum percaya 100%. Kamu merasa semua orang sama jadinya. Jadi lebih bagus kamu move on dulu, berpikir maju. Jangan terus-terusan di masa lalu doang gitu ya. Oke, segitu aja deh buat Gemini, Libra, Aquarius. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you semua.